Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian Kananda. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan ilmu hukum atau ilmu hukum dan ilmu sosial. Yang pertama ada ilmu hukum. Ilmu hukum beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang yaitu filsafat tingkah laku dan etika yang mempelajari filsafat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada ini atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Menurut Punardi dan Sujono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai 1. Ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Yang kedua, disiplin, yakni suatu sistem tentang kenyataan dan gejala-gejala yang dihadapi. Ketiga, norma, yakni pedoman atau patokan sikap tindak perilaku yang pantas atau dihargai. Keempat, tata hukum, yakni struktur atau proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. 5. Petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. 6. Keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi. 7. Proses pemerintah, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. 8. Sikap tindak ajus dan perlakuan yang teratur, yakni perlakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dan yang terakhir, yang ke-9, jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan komsos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menjadi susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya sendiri. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa menjadi memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengkoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteromoninya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri tetapi bergantung pada kemahakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Mungkin hanya itu saja penjelasan materi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.